Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza Abrar Aryatama, NIM 19501241029 dari Pendidikan Teknik Elektro kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan digital currency Bitcoin di Indonesia. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu apa itu digital currency. Digital currency dapat diartikan sebagai mata uang digital. Mata uang digital merupakan sebuah mata uang yang hadir secara virtual, maya, atau digunakan via internet yang tak terlihat secara fisik, namun tetap memiliki sebuah nilai. Mata uang ini hanya hadir secara digital dan dapat berupa cryptocurrency. Di sini, kebanyakan orang salah mengartikan mengenai digital currency dan cryptocurrency. Beberapa orang mengatakan digital currency ini sama dengan cryptocurrency. Padahal, faktanya ini sangat berbeda sekali. Yang perlu kita ketahui, cryptocurrency ini adalah salah satu bagian atau jenis digital currency. Untuk lebih dalam lagi mengenai cryptocurrency, dapat kita bahas pada slide selanjutnya. Pengertian cryptocurrency. Menurut Ausub dan Aulia tahun 2018, cryptocurrency atau mata uang kripto sendiri adalah uang virtual atau uang elektronik yang tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency diciptakan dengan sebuah teknologi yang disebut dengan kriptografis. Kriptografis memungkinkan adanya pencatatan dan perekaman terhadap seluruh aktivitas transaksi yang akan disebarluaskan ke node jaringan di berbagai belahan dunia. Ausub dan Aulia menjelaskan bahwa jenis cryptocurrency ini terdiri dari Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Namun sebelum membahas Bitcoin, saya harus memberitahu mengenai perbedaan digital currency dan cryptocurrency. Seperti yang saya katakan tadi, cryptocurrency adalah bagian dari digital currency. Namun, tentu saja terdapat perbedaan. Yang pertama, cryptocurrency ini lebih transparan, sehingga setiap orang dapat melihat transaksi yang terjadi secara real time. Berbeda dengan digital currency yang lebih tertutup. Yang kedua, cryptocurrency menghilangkan adanya pihak ketiga, sehingga transaksi lebih aman. Sedangkan digital currency ini memiliki perantara pihak ketiga sebagai pengelola seluruh transaksi. Yang ketiga, cryptocurrency memiliki jaringan yang terdesentralisasi di berbagai belahan dunia. Sedangkan digital currency terpusat pada satu node jaringan, sehingga ada pihak ketiga yang mengatur jalannya transaksi. Cryptocurrency tidak meminta data pribadi penggunanya, sehingga identitas pemilik tidak jelas. Sedangkan digital currency ini
mengharuskan kita untuk memberikan data pribadi seperti verifikasi KTP dan pengunggahan foto untuk memperkuat identitas. Untuk legalitas cryptocurrency ini masih tergolong lemah karena tidak dinaungi oleh lembaga yang mendasari dan membingkai cryptocurrency dengan sebuah legalitas atau kerangka hukum. Sedangkan digital currency ini memiliki kerangka hukum untuk kepemilikan. Nah, ini dapat kita ketahui perbedaan sistem digital currency dan cryptocurrency. Untuk sistem digital currency menggunakan sistem sentralisasi, yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai transaksi utama. Kita juga mengharuskan untuk menyimpan data pribadi dan histori transaksi yang kita lakukan tersimpan di pihak ketiga. Untuk cryptocurrency sendiri ini menggunakan sistem distribusi, sehingga kita dengan aman melakukan transaksi tanpa perantara dengan seseorang yang ada di dalam jaringan tersebut. Selain itu, histori transaksi kita itu dapat diketahui oleh anggota dalam jaringan tersebut, sehingga lebih transparan dan jelas. Penggunaan digital currency dalam perekonomian. Menurut Harahap dan kawan-kawan tahun 2017, mata uang digital merupakan cara baru untuk bertransaksi yang disimpan dalam bentuk elektronik dan dapat menggantikan mata uang fisik yang disebar. Dalam hal ini, uang kertas atau koin diganti nilainya menjadi sebuah nilai elektronik yang dapat digunakan dalam transaksi secara virtual melalui perantara bank. Berbeda dengan digital currency yang memerlukan pihak ketiga, cryptocurrency ini hadir tanpa perantara. Cryptocurrency menggunakan sistem blockchain atau buku bersama, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi lebih transparan dan histori transaksinya lebih jelas. Nah, ini cara kerja digital currency dan cryptocurrency. Nah, di sini untuk digital currency, bank sentral ini mengeluarkan uang kertas yang nantinya akan diubah menjadi uang elektronik di bank umum, dan selanjutnya kita sebagai pengguna dapat menggunakan uang tersebut untuk melakukan belanja, baik melalui cash atau transfer ke bank. Untuk cryptocurrency sendiri ini, bank sentral mengeluarkan cryptocurrency yang nantinya langsung kita dapat menggunakan uang tersebut dalam bertransaksi dengan seseorang yang ada di dalam node jaringan. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai Bitcoin. Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency yang paling pertama dan cukup populer hingga saat ini. Dalam perkembangannya, seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, hadirnya Bitcoin ini seperti sebuah jawaban dari keinginan adanya transaksi secara daring yang dapat diakses dengan cepat, mudah, dan aman. Bahkan transaksi secara daring bersifat transparan dan diterima
di antara dua pihak. Kehadiran Bitcoin ini seperti sebuah pembaharuan di sistem keuangan, terutama secara finansial yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran ini tentunya menarik perhatian di dunia keuangan, karena selain merupakan mata uang digital yang murni, Bitcoin juga menawarkan sistem peer-to-peer, yaitu sistem transaksi melalui jaringan yang ada dengan seseorang, yang nantinya histori transaksi tersebut dapat tersebar ke anggota yang ada di dalam jaringan tersebut, sehingga transaksi tersebut transparan dan jelas. Menurut jurnal Ausub dan Aulia, keberadaan Bitcoin ini masih tergolong sedikit, sehingga harganya masih sangat mahal. Kepopuleran cryptocurrency, khususnya Bitcoin ini, didorong oleh kegunaannya yang dapat digunakan sebagai aset untuk menyimpan dan memperoleh nilai, bukan sebagai alat tukar uang. Sehingga dalam hal ini, cryptocurrency lebih dekat sebagai bakal investasi dan komoditas, bukan digunakan sebagai mata uang. Di Indonesia sendiri, Bitcoin sudah cukup berkembang dan dikenal oleh beberapa orang. Nah, ini dibuktikan dalam jurnal Yohandi dan kawan-kawan tahun 2017, yaitu bahwa terdapat 200.000 pengguna Bitcoin di Indonesia yang terlihat dari data perusahaan penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman, dan penerimaan Bitcoin. Namun, seiring adanya Bitcoin yang mulai beredar, belum ada regulasi yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan Bitcoin. Nah, implikasi dari tidak adanya pengakuan ini menyebabkan Bitcoin masih dianggap sebagai alat pembayaran yang belum sah. Padahal, adanya pengakuan dan perlindungan hukum merupakan hal yang sangat esensial bagi sebuah mata uang agar dapat digunakan secara aman sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi. Dari presentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency yang paling pertama dan cukup populer hingga saat ini. Kepopuleran cryptocurrency, khususnya Bitcoin ini, didorong oleh kegunaannya yang dapat digunakan sebagai aset, bukan sebagai alat tukar uang, sehingga dalam hal ini lebih dekat dengan sebagai bakal investasi. Perkembangan Bitcoin di Indonesia sudah cukup berkembang dan dikenal. Terlihat dari data perusahaan di Indonesia sebagai penyedia jasa pertukaran, pembelian, pengiriman, dan penerimaan Bitcoin. Namun, belum ada regulasi yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna Bitcoin, sehingga tidak adanya pengakuan ini menyebabkan Bitcoin masih dianggap sebagai alat pembayaran yang belum sah. Sekian dari saya. Bila ada banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.